of all, play. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Tektokan ala Butet. Kali ini saya kedatangan sepasang atlet yang terlibat cinta lokasi di Platnas. Sampai dapat julukan pengantin Olimpiade. Ini dia, living legend Ko Alan dan Cisusi. Apa kabar Ko Alan, Cisusi? Halo Butet, kabar baik Halo, dan Susi. kabar baik ya. Baik. Lagi pandemi gini, Ci, lebih paling penting adalah kesehatan ya, Ci, sama Ko Alan. Semoga selalu sehat. Kesibukan apa aja nih, Ci, sekarang, Ci? Aduh, kesibukannya apa ya? Yang pasti ngurusin anak-anak ya, karena lebih banyak di rumah. Di samping itu juga jadi bisa lebih lebih sering kumpul sama keluarga. Bisnis jalan, tapi tetap kayaknya online ya, nggak bisa langsung ya sekarang. Iya, karena takut juga ya, Ci. Tuh. Ko Alan gimana kok? Sibuk terus kok? Olahraga masih tetap? Olahraga harus seperti ya, Ted. Kalau nggak tambah gemuk. Harus. Ya. Tambah gemuk ya? Gak apa-apa kok, yang penting sehat. Gemuk Iya. yang penting sehat. Udah nggak usah mikirin berat badan kok. Terus lanjut, Ci, kita ngobrol-ngobrol ya, Ci, sama Ko Alan. Sebelumnya terima kasih Cisusi sama Ko Alan sudah menyempatkan hadir secara virtual di Tektokan ala Butet. Satu apresiasi yang luar biasa dari Tektokan ala Butet dan tim ya. Cisusi sama Ko Alan bisa menyempatkan untuk hadir. Ci, ini pengen nanya nih, apa sih arti bulu tangkis buat Ko Alan dan Cisusi? Mungkin Ko Alan dulu kali. Ya, bagi saya mungkin bulu tangkis mungkin awalnya hobi, Butet. Tapi lama-lama ya sejalan dengan waktu, dengan prestasi juga tentunya akhirnya menjadi satu karir ya, jadi satu karir, pekerjaan juga seperti itu. Memang awalnya sih hanya iseng ikut orang tua main bulu tangkis. Kebetulan kedua orang tua saya juga hobi main bulu tangkis. Jadi awalnya sih hanya iseng-iseng aja ke lapangan. Dan Ko Alan mungkin keluarga banyak yang main bulu tangkis juga ya? Adik Ko Alan juga ya? Iya, kebetulan orang tua saya, papa dan mama saya itu pemain bulu tangkis memang. Pemain Jawa Berarti Timur. memang udah keluarga bulu tangkis ya? Kalau Cisusi gimana, Ci? Arti bulu tangkis buat Cisusi? Hampir sama Butet ya, Hampir sama ya? Betul. Jadi Cici memang awalnya karena memang orang tua Cici, mama papa memang hobi bulu tangkis. Cici diajak, pertamanya cuma hobi aja, seneng-seneng. Tapi setelah mulai latihan, lalu mulai lebih serius, akhirnya jadi profesi, jadi pekerjaan, dan disitulah mungkin impian Cici yang sebelumnya mungkin ingin jadi insinyur, akhirnya beralih ingin jadi juara dunia. Wih, dulu pengen jadi insinyur, Ci, malah jadi legend bulu tangkis. Jadi waktu itu memang Cici ngelihat bahwa waktu itu kan ada zamannya Ko Rudi Hartono, Kak Ferawati ya, Kak Ivana ya, itu mereka bisa memberikan prestasi yang terbaik, bisa juara, wah luar biasa sekali ya. Jadi itu yang memotivasi Cici ingin seperti beliau-beliau itu. Oh, berarti ada role model dulu ya, Ci, sebelumnya ya, Ko Rudi Hartono, terus Cisusi jadi kepengen gitu ya, dan akhirnya jadi living legend. Terus, Ci, boleh ceritain nggak, Ci, saat pertama kali Ko Alan sama Cisusi itu dari kota kelahiran ke klub besar? Mungkin Cisusi dulu deh, boleh. Iya, jadi ceritanya waktu itu kan Cici kan dari Tasikmalaya ya, kota kecil. Lalu setelah itu Cici ikut pertandingan. Nah, dimulai dari pertandingan ya waktu itu awal mulai daerah ya, dari kabupaten, lalu provinsi. Beberapa kali Cici mendapatkan juara dari kelompok umur. Jadi waktu itu kan kalau pertandingan ada kelompok remaja, junior ya. Waktu itu Cici juara di kelompok usia remaja. Waktu itu ada kalau sekarang mungkin kayak audisi ya. Audisi. Dari klub-klub besar yang ada di Jakarta, ada yang dari Kudus. Jadi waktu itu sempat Cici ditawarin untuk bergabung ke Jarum Kudus, lalu ke Jaya Raya. Waktu itu sempat Cici juga latihan dulu dan melihat tempat latihan di Kudus. Tapi sempat Cici ya? Waktu itu sempat dites juga, waktu itu di Semarang ya, karena kalau untuk putri kan di Semarang. Waktu itu Cici sempat dites, tapi akhirnya kedua orang tua Cici memutuskan memilih Jaya Raya karena apa? Waktu itu karena di Semarang Cici nggak ada keluarga, sedangkan Jaya Raya di Jakarta Cici sudah punya banyak keluarga. Akhirnya mama papa kayaknya karena Cici satu-satunya anak cewek ya, akhirnya mama papa memutuskan udah deh di Jakarta aja, lebih dekat sama keluarga, banyak saudara-saudara sehingga bisa tetap terjaga. Mungkin itu alasannya. Kalau Ko Alan gimana kok? Lebih kurang sama, Butet. Jadi saya dari Surabaya, jadi awalnya juga melalui proses lah, itu pertandingan, lalu akhirnya bisa masuk ke klub Jarum karena saya juara 2 seleksi nasional. Dari situ saya ditarik oleh Jarum untuk bisa masuk bergabung dengan klub Jarum.
ya sepertinya prosesnya juga sama, Butet. Jadi melalui mungkin dulu nggak melalui audisi, tadi melalui event, Butet. Karena dulu kan zaman dulu kan belum ada audisi Jarum, jadi waktu itu saya dipantau pertandingan per pertandingan. Akhirnya pada saat saya juara 2 di Seleknas, saya ditarik oleh Jarum. Nah, Ko Alan tuh dulu Jarum udah di Semarang apa udah di Kudus? Waktu pertama kali masuk di Kudus, tapi di Kudus langsung ya. Lalu nggak lama kemudian Jarum buka cabang, kalau saya tidak salah ingat, di Surabaya. Tapi nggak lama, akhirnya semua digabung ke Kudus. Ke Kudus ya, Cik. Terus apa yang dirasakan Ko Alan Cici pas merantau ke luar kota sendirian gitu kan? Cici dari Tasik, Ko Alan juga ngerantau, itu apa yang dirasakan Ko Alan sama Cici gitu? Mungkin kalau bagi saya paling berat seperti itu. Tadi kan Cici cerita, kalau dia ke Jakarta kan banyak saudara. Kalau saya dulu ke Kudus maupun ke Jakarta nggak ada saudara, jadi sama sekali sendirian. Jadi sempat kira-kira sebulanan lah gitu. Wah, sepertinya mending balik Surabaya nih, pusing saya. Karena itu kan ya sepertinya kalau dari daerah kan ke Kudus maupun ke Jakarta kan kayaknya sesuatu yang berbeda sekali gitu. Iya, betul. Environment-nya, lingkungannya gitu loh. Jadi saya sendiri merasa, waduh nggak kerasan juga nih. Tapi ya dikarenakan Papa kan selalu dan Mama memberikan semangat, ayo kamu justru di Kudus ini, di Jakarta ini, bisa mengembangkan karir kamu lebih baik. Dan cita-cita kamu kan ingin jadi juara dunia, dan role model kamu kan Pak Rudi Hartono, lalu Colin Swiking. Itu kesempatan kamu bisa seperti mereka. Gitu. Kirain cewek doang kok yang kalau merantau itu sedih-sedih. Ternyata cowok juga berasa juga ya kok kalau pisah dari keluarga jauh ya. Berasa banget, iya. Kalau Cici gimana, Ci? Ya, pastinya pada saat kita pisah dari orang tua itu yang paling berat ya, apalagi kan memang saya jarang banget gitu pisah dari orang tua. Kita harus bisa mandiri, lalu jauh dari keluarga, kayaknya betul-betul jadi anak rantau sendirian. Sempat sih memang Cici juga merasa kayak apa ya, kangen banget, kehilangan banget ya. Pada saat masuk asrama kan kita harus betul-betul harus mandiri di situ kan. Latihan, lalu juga mungkin waktu itu kan masih nyuci sendiri, lalu sekolah ya, dan orang tua nggak bisa kan tinggal bareng, jauh banget gitu. Benar. Waktu awal-awal memang pasti kesepian, ada sedih juga jauh dari orang tua. Tapi ya itu, Mama Papa memberikan support yang luar biasa, memberikan semangat, dan selalu menasehati Cici ya waktu itu bahwa ya impian kamu kan menjadi juara dunia, dan ini adalah jalan untuk menuju ke sana. Kamu sudah memilih bulu tangkis, tentunya harus konsekuen dengan pilihan kamu. Kamu bisa. Nggak apa-apa kan bisa tulis surat. Kalau sekarang mungkin bisa handphone ya. Benar, sekarang lebih canggih, Cik, video call. Betul. Kalau dulu dengan kita baca surat, itu yang membuat kita tuh kayak kangennya terobati, lalu semangatnya bangkit lagi. Karena kan kita berjuang tuh, waktu itu saya berjuang, istilahnya saya masuk asrama, saya ingin jadi juara dunia itu, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga buat keluarga dan pastinya untuk Indonesia. Wah, mantep, Ci. Memang ternyata perjuangan atlet-atlet yang dari daerah itu memang hampir kurang lebih sama ya, Ci. Saya juga dulu dari Manado, nangis-nangis juga, Ci. Ngerasa kayak dunia tuh udah kiamat gitu. Mau makan sendiri, apa-apa sendiri kan. Karena mungkin kita masih di umur-umur yang juga butuh dekat dengan orang tua ya. Jadi itu satu pengorbanan yang juga terbayarkan, Ci. Terus Ci Susi sama Ko Alan masih ingat nggak dulu siapa pelatihnya yang ngelatih awal dulu Ci Susi atau Ko Alan gitu? Dan gaya latihannya tuh kayak gimana? Galak atau selayaknya pelatih daerah mungkin ya yang penting latihan aja lah gitu. Masih ingat nggak, Ci? Kalau Cici ya waktu di Tasik tuh kebetulan kan pelatih Cici itu Om Cici sendiri ya. Pertama memang lalu juga Papa ngelatih dari basic ya, basic latihan teknik seperti mungkin kelincahan kaki. Jadi awal-awalnya Cici nggak langsung latihan tuh teknik dibelajarinya, tapi justru belajarin dari footwork duluan. Jadi itu yang membuat mungkin jadi satu kelebihan Cici ya. Kenapa dibilang kalau Cici footwork-nya bagus, memang dari awal Papa tuh melatih Cici footwork-nya dulu. Lalu Cici masukin ke klub yang kebetulan punya Om Cici sendiri. Jadi memang keluarga besar Cici tuh hobi bulu tangkis. Kalau latihannya, kalau waktu itu di Tasik tuh seminggu 3 kali. Nggak tiap hari ya, Ci ya? Seminggu 3 kali ya? Ya, jadi waktu awal-awal sih seminggu 3 kali. Cici masih sempat mungkin waktu itu senang main sepatu roda, masih main volley, masih banyak ikut olahraga-olahraga yang lain ya selain bulu tangkis. Tapi sejak di Jakarta, sejak Cici pindah ke Jaya Raya, Cici fokus hanya bulu tangkis. Dan Cici ingat sekali waktu di Jaya Raya tuh pelatihnya itu adalah Mbak Kus ya, Mbak Retno Kus ya. Waduh, kalau dibilang
sama-sama kayak Kak Richard juga ya. Mungkin Butet sama Kak Richard ya. Iya. Ya, betul sekali. Makasih, Ci, ya. Betul, tapi Cici waktu itu positif ya, karena kan positive thinking, di mana memang kalau kita mau juara, kan Mama selalu mengingatkan Cici, kalau kamu mau juara, program apapun kamu harus bisa selesaiin, karena itu kan untuk kebaikan kita sendiri. Betul. Jadi Cici juga terima kasih banget, bagus. Sebetulnya kalau dibilang galak-galak, tapi sebetulnya sangat mendukung sekali. Kalau nggak digalakin kayak gitu, mungkin Cici nggak jadi juara. Betul sih. Kalau Kak Alan ingat nggak dulu pelatihnya siapa? Kalau saya kebetulan di Surabaya juga Papa kan ikut klub, salah satu klub di Surabaya, klub Raja Wali. Awal-awal dari kecil lah, umur 6 tahun mulai diajak Papa, dilatih sama Papa. Lalu agak besar, saya pindah ke klub Suranaga. Waktu itu pemiliknya adalah papanya Rudi Hartono. Itu saya sering dibimbing oleh papanya, karena kan bagaimanapun kan orang tua dari Pak Rudi ini mempunyai pengalaman untuk mengantarkan anaknya menjadi juara All England. Jadi banyak sekali masukan-masukan, latihan-latihan ini yang membuat kita lebih semangat gitu dari awal-awalnya seperti itu. Dan memang di situ memang juga kebetulan juga banyak sparring yang bagus-bagus di klub Suranaga gitu. Tadi awalnya seperti itu sampai akhirnya saya juara, saya pindah ke Jarum. Di Jarum juga dibimbing oleh beberapa pelatih juga, seperti Mas Anwari yang seperti bantu saya, dan juga kadang juga Coach Wiking juga dan juga Astomo, banyak. Jadi memang dulu bedanya dengan sekarang, dulu kan kalau latihan itu kan rame-rame, Butet. Kalau sekarang latihan kan 6 orang, satu pelatih, kan beda. Iya, betul. Spesifik kalau dulu agak rame-rame memang. Iya. Dan juga dulu program-programnya lebih banyak main game sih sebetulnya, Butet. Jadi program-program yang tertentu itu masih belum ada. Tapi dari situ sudah beda lah sebetulnya, Butet. Dari latihan di daerah, pindah ke Kudus, itu udah jauh lah. Kita lebih semangat, apalagi disparingin oleh Wiking, Coach Wiking, Wastomo, wah itu jadi semangat, wah ini bisa jadi juara nih. Jadi penting banget ya kalau ada role model juga ya. Jadi pasti, kita ngelihat, wah pengen jadi begini, pengen jadi Coach Wiking, pengen jadi Coach Rudi, mungkin ya, penting banget ya. Dan boleh saya rangkum, berarti dari cerita Ci Susi dan Ko Alan, memang di sini peran orang tua tuh sangat penting ya di awal karir kita ya. Jadi orang tua harus mendukung, support penuh, sehingga anaknya sendiri tuh yakin dengan pilihannya, terus yakin berpisah dengan orang tua, karena mungkin banyak sih yang akan nonton nanti adik-adik yang baru mau pisah dengan orang tua, baru mau pengen milih bulu tangkis, tapi berat, apalagi zaman sekarang kan Ci, anak-anak tuh udah lebih kolokan lah sama orang tua mungkin ya kalau bahasanya tuh. Jadi kalau mau pisah sama orang tua agak berat ya. Jadi ya kalau di sini mengajarkan kita bahwa Ko Alan, Ci Susi aja, event itu saya juga pasti butuh pengorbanan dan perjuangan untuk pisah dengan orang tua, mandiri, berusaha sendiri, punya tekad yang kuat sehingga bisa menjadi legend seperti Ko Alan dan Ci Susi. Terus kalau nggak salah nih, Ko Alan mengidolakan Koking ya, bener ya? Iya, Oke, kan waktu di Platnas saya dilatih Ko Rudi juga. Jadi klub itu dua-duanya udah jadi idola saya, yang melatih saya dua-duanya. Jadi luar biasa lah. Memang latihannya beda banget itu. Di daerah sama di Kudus. Pasti kok, iya. Berbeda sekali di klub besar maupun di Platnas itu kelihatan sekali berbeda. Jadi kita kelihatannya tuh, waduh, kita masih nothing ya, belum apa-apa sama sekali. Iya, betul. Jadi itu yang saya rasakan waktu itu sih, Butet. Iya. Kalau Ci Susi, Ko Rudi ya, bener gak? Ya, kebetulan memang di Jaya Raya kan ketua klubnya adalah Ko Rudi Hartono ya. Iya. Waktu itu saya melihat di TV waktu pada saat Ko Rudi bermain kan itu menjadi idola, salah satu idola saya. Lalu pada saat saya masuk ke Jaya Raya, ternyata Ko Rudi bantu juga, ikut ngasih masukan juga untuk pelatihan ya. Itu yang membuat saya kayaknya bangga banget dan tambah semangat sekali untuk bisa mencapai prestasi seperti beliau, seperti Ko Rudi. Karena kebetulan pelatihnya idolanya juga, Ci. Jadi makin semangat ya. Terus lanjut, Ci, ceritain dong, Ci, seperti apa proses masuk pertama kali Ci Susi ke Platnas? Jadi tahun 85 itu kan Cici masuk dipanggil ke Jaya Raya ya, bergabung di Jaya Raya di usia 14 tahun. Jadi setelah itu Cici mulai ikut pertandingan-pertandingan seperti kalau dulu tuh Pornas ya, Pekan Olahraga Nasional untuk pelajar. Di situ Cici juara. Lalu ikut beberapa pertandingan junior, Cici juga beberapa kali juara juga. Akhirnya ada kalau dibilang tuh kayak seleksi nasional. Ya, seleknas ya. Lewat ke Jurnas juga waktu itu junior. Juara 3 karena waktu itu kalah dari Mbak Endah, Sarwendah waktu itu. Kak Endah ya. Dan akhirnya setahun Cici di Jaya Raya, Cici dipanggil untuk masuk bergabung di
Pelatnas Pratama. Jadi waktu itu pertama kali, dan itu adalah persiapan waktu itu zamannya Pak Tri Sutrisno, persiapan sebetulnya menuju Olimpiade tahun 92. Jadi tahun 86 sebetulnya itu pemanggilan dan Pelatnas Pratama pertama yang dibentuk. Kalau sebelumnya mungkin Pelatnas kan hanya Pelatnas saja. Iya, betul. Nah, ada apa ya, waktu itu kan bulu tangkis sudah diperjuangkan untuk masuk ke Olimpiade. Nah, itu prosesnya itu akhirnya membentuk satu pembinaan di mana disebutkan adalah Pelatnas Pratama. Atlet-atlet junior yang dikumpulkan kalau tidak salah sekitar 20 atlet dari semua ya, dari semua seluruh Indonesia, dan Cici salah satu yang termasuk yang dipilih untuk masuk Pelatnas Pratama itu. Tahun 86. Umur 14 itu ya, Ci ya? 15 jadinya. 15. Kalau kok Alan gimana kok proses masuk ke Pelatnasnya? Saya juga sama, Butet. Jadi memang waktu zaman Cisusi sama zaman saya kan lebih kurang sama. Jadi melalui bukan Popnas sepertinya, Popsi ya. Pekan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia. Popsi. Jadi di dalam Popsi itu memang pelajar-pelajar yang tentunya pelajar tersebut ya pemain klub. Jadi pemain klub-klub di seluruh Indonesia, lalu diadu kan. Di situ saya prestasi awal-awal kurang baik, lama-lama semakin hari semakin baik. Dan puncaknya pada waktu itu saya juara seleknas kedua itu, Butet. Lalu terus saya akhirnya masuk Pelatnas. Itu tahun berapa tuh kok masuk Pelatnasnya? Yang tadi disampaikan Susi. Jadi saya waktu itu tahun 85 masuk. Bareng sama Ci Susi. Berarti memang udah awalnya udah Jadi program saya dulu bukan programnya Pak Tri, bukan. Waktu itu ketuanya masih almarhum Om Ferry Sonovel. Jadi waktu itu dengan Hermawan, karena Hermawan juaranya, saya run up. Jadi saya dipanggil sebagai junior untuk berlatih dengan senior-senior waktu itu di Hall C, bukan waktu itu masih di Hall C. Saya ngalamin. Hall C itu di mana tuh kok? Di Senayan ya? Depan apa? Di Istora, di dalam Istora. Di Istora ya dulu ya awalnya ya. Hall C persis di seberang gedung basket yang ada di Hall B kalau nggak salah, Hall A atau Hall B seperti itu. Jadi seberang persis gedung Asia Afrika yang biasanya diadakan Sirnas, bukan seperti itu. Iya. Jadi saya sempat 6 bulan itu kalau nggak salah. Jadi sesudah itu baru pemilihan ketua baru oleh Pak Tri, lalu diadakan program Pelatnas Pratama, dan saya gabung di Pratama waktu itu tahun 86. Jadi kok Alan Cusi yang merasakan pertama kali Pelatnas masuk Pelatnas dan ada Pelatnas Pratama ya? Ya, betul. Ya, betul. Terus waktu masuk Pelatnas, saingan kok Alan Cusi waktu itu masih ingat nggak siapa? Waduh, kalau waktu saya cukup banyak sih ya. Banyak, karena waktu dulu banyak ya, Cia. Banyak, waktu bagus. Ada berapa orang tuh? 15-20 orang, Butet, banyak sekali. Dan bagus-bagus ya kok ya, maksudnya jaraknya nggak jauh-jauh gitu ya. Adatnya sama semua. Ya, waktu itu mungkin jadi Rawa Putri ya, kalau nggak salah tuh sekitar 15-20 orang. Tapi tidak ada pembagian kategori mungkin single, double, atau mix double ya waktu itu ya. Semua main single. Dan semua harus main single, double, mix double. Jadi dari situlah akhirnya bisa dilihat mana yang memang mungkin bakatnya atau memang lebih unggul untuk sektor masing-masing. Jadi waktu itu sempat Cici ngerasain, Cici main tuh 3, single, double, mix double. Begitu sama Ko Alan ya, waktu itu juga kita seperti itu ya. Jadi waktu itu tuh kita bersaing, masuknya tuh lewat single semua ya. Semua lewat single. Karena bedanya, Butet, kalau di zaman sekarang, mungkin tahun 2000-an lah, kan itu ada kejuaraan ganda kan? Iya. Waktu Sirnas ada. Kalau dulu nggak ada, Butet. Hanya kejuaraannya tunggal semua. Tunggal semua ya? Iya. Tidak ada. Kalau yang masih yang muda-muda junior, kita anggapnya junior itu semuanya kebanyakan tunggal. Makanya kenapa rekrutmennya awalnya semuanya pemain tunggal. Lalu dipantau oleh masing-masing pelatihnya, contohnya Kokris itu, Kokris ngelihat, ini lebih bagus di ganda, baru dari situ dipisah. Kalau nggak saya tidak salah ingat seperti itu. Jadi tidak ada kejuaraan yang khusus ganda, apalagi ganda campuran, nggak ada. Jadi ganda campuran apalagi ya, kok? Iya, betul. Nggak ada yang berminat katanya dulu ya. Kurang diminati. Ya, karena masalahnya kan cari perempuan juga nggak gampang, Butet. Di klub-klub kan cowok cewek bagus tuh jarang juga. Jadi situasinya memang sangat berbeda. Kalau sekarang kan dari kecil mereka sudah dididik kan, ini bagus. Jadi memang lebih bagus, lebih jelas gitu spesifiknya. Sekarang udah dipeta-petakan ya, kok dari klub aja tuh udah mereka sudah mengarahkan. Iya, lebih spesifik lah. Tunggal, ini tunggal, ini ganda. Ganda campuran pun sekarang udah banyak juga yang berminat kok untuk latihan ganda campuran. Kalau dengar dari ceritanya Karica tuh dulu, ganda campuran tuh mau nyari pemainnya susah banget karena buangan-buangan semua dari tunggal, dari ganda yang udah nggak bagus, jadilah pemain mix.
tapi sekarang udah jadi merata kok, karena apa ya, kita lihat ganda campuran juga cukup berprestasi ya. Jadi idola juga, Butet juga yang bisa memberikan jadi idol ya buat anak-anak muda yang ingin bermain bulu tangkis. Jadi luar biasa sekali bahwa prestasi bisa menentukan masa depan anak-anak muda untuk bisa menjadi, mungkin pilihannya menjadi olahragawan atau apapun ya. Seperti itu. Setuju. Terus Ci, ini ngobrolin agak menyimpang sedikit jauh dari bulu tangkis nih, Ci. Ngobrolin awal kisah cinta Ko Alan sama Ci Susi. Nah, pertama kali ketemu tuh di Platnas ya, Ci? Ingat nggak kapan waktu itu? Sebetulnya awal pertama ketemu bukan ya, waktu itu bukan di Platnas ya, waktu itu di Jaya Raya ya. Sempat waktu pertandingan Popsi seperti itu ketemu awal-awal sebetulnya. Lalu lebih intensnya waktu sama-sama masuk di Platnas Pratama. Lebih sering ketemu karena kan satu asrama Butet, jadi asrama putra sama asrama putih. Jadi tiap hari ketemu, latihannya bareng. Ya ketemunya dia lagi Butet. Biasa kan kalau kita atlet dia lagi, makanya banyak cinlok Ci, namanya cinta lokasi. Gitu. Ya sebetulnya kalau dibilang betul sekali bahwa waktu itu tuh karena mungkin kita sama-sama anak rantau ya Butet ya. Iya, betul. Kebetulan kan memang ya cewek satu-satunya, sering kalau di asrama kan kita sering mungkin lagi berantem sama temen seperti itu kan. Biasa kita curhat, kayaknya lebih enak kalau ada curhat tuh yang bisa cocok ya. Iya. Kebetulan Ko Alan tuh yang bisa ngertiin Cici gitu. Nah awalnya dari situlah kita sering ngobrol, sering curhat. Akhirnya seperti pepatah Jawa ya. Weting trisno, jalare, seko kulino. Asik. Ya begitulah Butet. Jadi sebetulnya dikarenakan situasi juga. Jadi bingung kan, nggak ada teman, sama-sama nggak kenal kan. Karena waktu itu bareng-bareng waktu Pratas Pratama kan banyak teman-teman yang dari seluruh Indonesia kan Butet. Jadi hampir hanya kenal waktu di lapangan lah Butet. Tapi kenal secara dekat kan belum tentu cocok gitu loh Butet. Iya betul. Terus pertama kali yang nyapa siapa Ci? Ingat nggak? Yang goda-godain gitulah intinya. Aduh, siapa ya? Dulu sih sebetulnya nggak ada yang goda-godain ya. Malah sebetulnya Ko Alan dijodoh-jodohin sih sebetulnya. Yang nembak deh, Ci. Yang nembak duluan siapa? Oh, yang nembak dia lah. Ko Alan. Ya. Ci, kalau kita kan nonton film Ci Susi tuh, Ci Susanti bareng tuh. Nah, di situ diceritain tuh agak sedikit beda loh, Ci. Ci Susi yang duluan tuh kayaknya ceritanya. Komplain waktu itu, tapi ya ini ya untuk lebih menarik filmnya. Lebih menarik. Ci komplain enggak kayak gitu loh aslinya. Ci Susi yang agresif gitu loh di film itu kan? Enggak ya. Berarti Ko Alan dulu yang nembak ya. Selayaknya cowok ya, Ci ya. Dulu kan pasti cowok dong. Iya, tipikal saya kan pemain menyerang. Menyerang, jadi nyerang terus kok. Iya. Nyerang terus. Cici defend ya. Ci Susi defend terus. Jadi pas, klop. Terus Ko Alan dan Ci Susi pernah main di sektor lain nggak selain tunggal? Dan pernah juara nggak di sektor itu? Nah, ini yang jawab si dia nih. Nah, Ci Susi nih. Karena ya waktu itu memang pembinaan waktu Platnas Pratama pertama itu kan Cici disuruh main single, double, mix double. Waktu junior, Cici main 3, rangkep 3 ya. Waktu itu masih dibolehin. Masih boleh 3. Masih bolehin, betul. Cici menjadi juara dunia junior untuk 3 sektor sih. Seperti itu. 3-3 juara, Ci? Ya, jadi tunggal juara, ganda juara, mix double juga juara. Jadi waktu itu kan ada waktu itu di Mantara Open ya. Kalau dibilang sekarang itu kejuaraan dunia junior lah. Kejuaraan dunia junior. Jadi waktu awal-awal Cici single double, lalu mixnya kalah. Tapi di tahun berikutnya Cici bisa dapat 3-3-nya. Single double, mix double. Tapi setelah itu Cici akhirnya nggak berani ngambil 3-3-nya lagi karena setelah Cici juara dunia junior dari 3 sektor itu, besoknya pada saat ke gereja Cici pingsan, kecapean. Nggak kerasa ya, Ci, waktu main itu nggak kerasa ya? Nggak kerasa capeknya. Setelahnya itu ya, Ci, baru kerasa mungkin badannya nggak mampu. Jadi waktu itu kan semifinal sama final langsung ya dalam 1 hari. Waktu itu, ya, karena mungkin masih ya, 6 kali sehari main? 6 kali sehari, iya, betul. Dan lalu mungkin Butet juga tahu kayak Belanda, Jerman kan, Belanda Jerman Open, itu pun sama. Cici ikut 3 sektor, juara 3-3-nya juga. Tapi sejak dan Cici pingsan ya, Cici akhirnya milih paling cuma 2. Itu bukan mainnya doang, Ci. Nyuci bajunya pun pegal tuh, Ci. Iya kan? Pakai cuci.
Apalagi dulu bajunya kan katun, Bu Ted. Gantungnya lama. Kalau sekarang lama. teknologinya bagus, digantung sebentar kering. Dulu 2 hari juga belum kering, Bu Ted. Itu sih keluar, masuk lapangan lagi, keluar, masuk lapangan lagi gitu ya, Ci ya? Setengah jam. Biasa cuma dikasih istirahat setengah jam. Setengah jam ya? Masih muda ya, masih kuat. Kadang-kadang Cici nggak usah setengah jam, udah tanggung ya. Jadi udah deh kalau Cici ngerasa udah selesai, terus Cici ngerasa masih belum capek, udah langsung main aja. Jadi nggak usah pemanasan lagi. Nggak usah pemanasan lagi, lebih cepat, lebih baik kan? Iya, karena kalau udah berhenti, dingin lagi, pemanasan lagi ya, Ci ya? Nggak enak ya. Jadi waktu itu dikasih setengah jam, dibilang nggak usah deh, udah langsung aja. Oh boleh, Ci? Minta langsung aja gue mau main gitu, boleh waktu itu? Karena kan lawannya kan nunggu. Lalu pada saat saya bilang, udah nggak usah deh, udah langsung aja, mereka juga kasih sih. Daripada nanti lagi, nggak enak ya. Itu penonton yang nonton juga, kok dia lagi gitu ya. Terus pernah kepikiran nggak, Ci, mau partner main ganda campuran sama Ko Alan waktu itu? Enggak. Enggak ya? Bisa berantem ya, Ci, di lapangannya? Itu Butet alasannya. Karena waktu itu kita pacaran, karena kita dekat aja, istilahnya udah kadang-kadang beda pendapat ya. Apalagi di lapangan, kan nggak lucu kalau kita berantem di lapangan ya. Waktu latihan aja, kita pas lagi itu ya, lagi struk-strukan aja kita bisa berantem. Makanya pada saat ditawarin mau main, enggak. Mendingan jangan deh. Iya, dibanding hancur berantakan ya, Ci, hubungan di lapangan sama di luar lapangan juga berantakan tuh kalau cekcok di lapangan. Terus sebelum Olimpiade nih, Ko Alan sempat kalah di Thomas Cup tahun 92 dan katanya ngerasa down. Terus bisa bangkit nih di Olimpiade. Nah, itu Ci Susi ada ngomong apa nggak Ko Alan jadi semangat? Ada andil Ci Susi nggak? Atau memang Ko Alannya sendiri yang bertekad gitu? Pasti andilnya Susi yang paling besar, Butet. Karena kan begitu kalah kan, saya pasti ketemunya Susi, Butet. Jadi curhat kan? Curhatnya ke sebelah pasti. Karena sebetulnya bagi saya ya di satu sisi memang karena kan Olimpiade sudah dekat, Butet. Tinggal 3 bulan, waktu itu bulan 5, Olimpiade bulan 8. Dari sisi itu juga secara performance kan tentunya saya sendiri juga kecewa. Karena apa? Saya harapkan di Thomas Cup bisa baik, tentunya di Olimpiade membuat saya lebih confident kan. Iya. Ya, tapi pada saat saya kalah di Thomas Cup itu saya melihat, wah kalau untuk nanti Olimpiadanya bagi saya kok rasanya kita harus mengubur impian itu, kesannya begitu, Butet. Makanya saya kecewa, saya stres, saya down seperti itu. Dan kekalahan sendiri di Thomas Cup pun juga membuat saya juga kecewa karena bagi saya sudah mempersiapkan diri saya dengan baik-baik, Butet. Latihan, udah semuanya lah sudah off lah. Tapi pada saat bertanding ya siapa tahu, Butet. Tadi waktu itu saya merasakan tekanan, pressure yang begitu tinggi karena waktu itu saya lawan Ho Kok Kyung, katanya bukan katanya, saya dipasang dikarenakan saya selalu menang, Butet. Persentase saya tinggi, 90%, hampir jarang kalah saya sama dia. Tapi pada saat bertanding di Malaysia ya situasi kan berubah, Butet. Jadi tekanan, lalu supporter yang luar biasa kan. Tadi pressure bagi saya begitu jelek sedikit aja mainnya tuh saya ngerasa udah nggak confident gitu. Saya ngerasain seperti itu, Butet. Dan ditambah lagi, ya suasana kan tegang, Butet. Jadi semua teman-teman yang lihat itu kan pasti tegang semua. Jadi saya sendiri udah mulai mulai nggak nyaman gitu seperti itu. Jadi tentunya pada saat saya kalah, saya ngadu dengan Ci Susi dan juga ya tentu dengan pelatih saya waktu itu Ko Indra kan. Jadi seperti itu. Jadi ya udah gimana gitu. Tapi mereka berdua, Susi terutama dan Ko Indra juga memberikan semangat. Ko Alan bisa bangkit tuh di Olimpiade. Apa jangan-jangan diancam nih sama Ci Susi, lu kalau nggak prestasi lagi, gua nggak mau jadian lagi sama lu gitu. Ada nggak? Terus Ko Alan tuh dari Thomas tuh bisa bangkit gitu di Olimpiade. Ada andil Ci Susi mengancam gitu nggak kok? Itu ngancamnya mungkin belum. Tapi sesudah saya tenang mungkin diancam sesudah itu. Sesudah itu ya. Baik-baikin dulu sudah oke baru diancam. Soalnya kan dari gagal di Thomas itu terus Ko Alan kan bisa juara di Olimpiade. Jadi kan mungkin ada satu motivasi atau mungkin tekanan dari Ci Susi. Ada waktu itu ingat nggak? Jangan-jangan Ci Susi juga gua nih berprestasi, lu nggak berprestasi, gua nggak mau kalah pamor atau gimana gitu. Enggak ya kok? Nggak seperti itulah, Butet. Enggak ya. Sebetulnya ya Butet ya. Jadi pada saat Ko Alan waktu itu down ya, baik pelatih maupun Ci Susi memberikan support, lalu juga waktu itu Cici pastinya ngajak untuk latihan tambahan. Jadi, kesempatan Olimpiade kan, jadi ya kita sering diskusi lah. Jadi pada saat kalah kan seringkali kan media itu kan nyerang ya, bukan cuma Ko Alan, tapi juga Ci Susi. Jadi selalu alasannya karena banyak pacaran. Justru itu membuat kita tuh
malah jadi termotivasi ya. Jadi Cici ingin sekali mensupport, bukan hanya untuk diri Cici, tapi waktu itu juga ngajakin latihan bareng tambahan, lalu juga terus ngasih nganalisa lawan juga bareng-bareng ya. Jadi pada saat itu ayo kamu bisa, udah yang udah ya udah. Tapi di depan ini ada olimpiade, justru kamu harus bisa buktiin. Orang lain boleh berkata, mungkin ya kamu udah jelek, kamu nggak mungkin ada kesempatan. Tapi kan pertandingan belum dimulai. Jadi jangan pernah kita patah semangat dengan satu kekalahan. Jadi selalu ngatain itu, ayo kita sama-sama, ayo kita tunjukin di olimpiade. Ya kita kan nggak tahu seperti apa, pokoknya kita berjuang, kita semangat, dan itu terus-terus ya, tiap kita ketemu tuh, ayo bisa ya, kita latihan lagi yuk. Itu yang membuat kita sama-sama tuh kayak punya tanggung jawab untuk bisa membuktikan. Dengan pembuktian itu sebetulnya kan sangat bagus juga, tidak hanya untuk prestasi kita, tapi untuk hubungan kita juga. Ya, jadi bukan malah down, malah pengen nunjukin ya, Ci, bahwa kita nih pacaran nih bukan jadi jelek, malah jadi bagus gitu kan. Betul sekali. Saling support ya, dan latihannya sama-sama tunggal, jadi kok Alan juga bisa nyeparingin Cususi juga mungkin bisa bantu analisa ya. Wah, pantesan jadi the living legend. Nah, ngomongin tentang Olimpiade nih, Ci, nyambung nih tahun 92 Barcelona. Ada apa target pribadi Ko Alan dan Cususi waktu itu? Apa ada firasat nggak memang mau juara bareng, atau memang wah kali ini gua nih yang mau juara? Ya, kalau buat Cici sih sebetulnya memang salah satu yang ditargetkan medali emas itu Cici ya. Waktu itu karena memang ranking Cici ranking 1 dunia, jadi waktu itu PBSI dan juga Menpora, mungkin pemerintah Indonesia juga berharap bahwa salah satu yang bisa menyumbangkan medali emas adalah Cici. Dan tentunya ini menjadi satu beban, satu tanggung jawab yang sangat besar sekali buat Cici. Bahkan sempat jadi sebelum berangkat itu, karena seringnya pertanyaan atau bukan cuma media aja, setiap orang yang ketemu Cici itu selalu mengatakan, kamu harus emas ya, kamu harus, selalu omongan itu selalu saya dengar gitu. Bahkan sempat Cici itu kayak nggak berani ketemu orang karena takut sekali kalau ditanya, kamu harus emas ya. Dan itu kan kalau istilahnya Cici berpikiran negatif, itu akan menjadi satu beban banget. Ya. Beban banget. Udah ngalamin dimana kalau seumpamanya kamu diharuskan, harus loh, nggak bisa enggak, harus. Itu kan pasti akan membawa secara psikolog kita juga ketakutan ya. Iya, psikis kita tuh jadi kayak wah harus emas nih, harus emas. Ya kenapa saya gitu. Iya. Lagi waktu itu Cici berpikiran positif, dan itu peran keluarga ya sangat penting sekali. Orang tua selalu mengatakan, loh kamu harus positive thinking dong, bahwa sekarang masyarakat, pemerintah semua tuh percaya sama kamu. Nah kamu justru harus buktiin bahwa kepercayaan diberikan kepada kamu itu bisa kamu selesaikan dengan baik. Nah itulah yang menenangkan saya. Jadi waktu itu pastinya beban tanggung jawab sangat berat, tapi dukungan orang-orang terdekat dan juga dengan bersikap positive thinking seperti itu membuat Cici merasa tidak sendiri beban itu, tapi justru kita bersama-sama berjuang untuk bisa mencapai target yang memang diimpikan oleh Cici maupun oleh masyarakat Indonesia. Wah, mantap Cici. Kalau Ko Alan dulu gimana kok? Ada beban atau memang Ko Alan dulu Olimpiade tuh nggak diunggulin gitu untuk meraih medali? Justru kalau dari sisi saya nggak terlalu diunggulin, nggak terlalu diharapkan lah seperti itu. Saya ya karena kan pada saat Thomas Cup itu kan hasilnya kan kurang baik. Jadi tentunya dari sisi pelatih tidak memberikan beban terlalu berat buat saya. Yang penting udahlah, do your best, latihan yang baik. Ya kita coba nanti lihat di sana dan yakin bahwa kamu pasti bisa. Jadi Ko Alan waktu itu nggak berpikir bahwa ini saatnya gue jadi dapat medali nih, karena waktu itu nggak ditargetin ya. Kalau nggak salah Ko Ardi yang ditargetin ya waktu itu ya. Ardi BW ya. Ardi yang lebih ditargetin, iya. Pada itu lebih tinggi dari saya, Bu Ted. Jadi Ardi yang difokusin atau ditargetin oleh PBSI. Nah, Ko Alan kalau nggak salah All Indonesian Final kan ya di Olimpiade tahun 92 ya, Barcelona. Nah, itu Ko Alan ngalahin ranking di atas Ko Alan kan. Ko Ardi itu kan yang lebih diunggulkan dan di atas Ko Alan. Itu gimana sih perasaan Ko Alan waktu itu? Udah ada keyakinan nggak, wah ini All Indonesian Final nih, lawan ini gue bisa menang nih? Atau malah, wah head to head kalah nih, gue berat dah gitu di final? Pada saat itu saya hanya mikir satu, Butet. Yang pasti adalah Susi juara. Itu yang saya pikirin waktu itu. Jadi itu Susi duluan ya? Susi udah emas dulu ya? Dulu, sesudah Susi juara, saya main tuh lebih tenang, Butet. Jadi saya pada saat main tuh saya tidak memikirkan menang maupun kalah gitu, Butet. Jadi saya pikir adalah saya menang, Indonesia juga dapat medali emas. Ardi menang pun juga Indonesia juga dapat medali emas kan, Butet. Jadi saya hanya berpikir bagaimana
satu-satu Butet menerapkan strategi dengan baik, ya tentunya bisa menang. Tapi saya tidak ada satu tekanan atau pressure, tidak ada Butet. Saya lebih tenang karena Susi sudah juara. Malah nggak mikir, wah Susi udah emas nih, gue nggak mau kalah nih. Gue kan cowok nih, kalau gue nggak dapet emas, kalah pamor nih. Nggak ada ya kok ya, malah udah lebih tenang ya. Iya, kalau kalau berpikir begitu, malah saya nggak bisa main, Butet. Yang pasti adalah kan ini kan bagaimanapun kan kita bicara Indonesia, Butet. Jadi bagaimana kita mengamankan bisa mendapatkan emas banyak-banyaknya kan. Yang pasti kan Susi kan melawan Korea. Susi juara, saya lebih tenang sekali, Butet. Malah lebih tenang ya kok ya. Iya. Terus ada ritual nggak kok Alan sama Susi waktu tahu nih final? Kok Alan final, Susi final nih, yang dilakuin bareng memotivasi satu sama lain, atau berdoa bareng, atau apa? Ada nggak, Ci? Well, sebetulnya ritual sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Ya kebiasaan masing-masing aja. Kalau berdoa bareng sih nggak. Jadi kalau berdoa masing-masing aja. Kebetulan kan memang tempatnya kan berbeda ya, beda level kali, beda itu ya, beda tingkat ya. Ya, satu gedung, beda lantai biasanya ya, Ci ya. Iya, betul. Jadi kalau seumpamanya ritual sih enggak ya, paling pada saat mau persiapan menuju final aja biasa kita diskusi aja gitu. Alan ngasih masukan tentang bagaimana Bang Soyun ya waktu itu yang jadi musuh saya, apa sih kelemahan-kelebihan, kita diskusi bareng. Setelah itu yang penting tenang kiri kanan gitu kan. Nah pada saat Alan juga bermain pada saat lawan Ardi, Cici juga kasih masukan juga, ini Ardi seperti ini ya. Jadi kita sama-sama diskusi, saling ngasih masukan aja gitu untuk musuh-musuh yang akan dihadapi oleh kita. Itu aja sih. Terus gimana Ci rasanya jadi orang Indonesia pertama peraih emas Olimpiade? Bukan hanya dari cabur bulu tangkis loh Ci, dari semua cabur. Rasanya gimana tuh Ci? Wah, nggak kebayang tuh. Jadi memang waktu momen itu pastinya momen yang tidak mungkin dilupain ya. Yeah. Mungkin open turnamen, kejuaraan-kejuaraan yang lain yang udah Cici dapat memang sangat membanggakan, tapi momen Olimpiade adalah puncak dari segalanya. Apalagi waktu itu adalah Cici bisa menyumbangkan medali emas pertama untuk Indonesia. Mungkin Butet bisa lihat waktu terakhir ya, pada saat final, Cici pas bola keluar, biasanya Cici kalau menang itu nggak pernah ada ekspresi apapun, paling ya udah gitu aja. Yeah. Itulah mungkin momen pertama kali Cici bisa meluapkan semua emosi Cici, yang pada saat poin terakhir itu bola keluar, Cici langsung menjerit bukan apa-apa, kayaknya bebannya lepas gitu. Wah gitu. Merinding saya Ci dengernya, ini merinding loh. Itu langsung ada ekspresinya ya Ci, begini kan Ci Susi. Jadi di situ ada bebannya sudah lepas, lalu kegembiraan, apalagi pada saat Indonesia Raya berkumandang, merah putih berkibar ya pada saat di podium. Itulah momen yang betul-betul membahagiakan dan menggembirakan, di saat itu mengharukan. Karena pertama kali Indonesia bisa merebut medali emas dan Cici bisa menyumbangkan itu merupakan satu momen yang luar biasa sekali. Tentunya sebagai anak bangsa, Cici bahkan Butet pun pasti pernah merasakan momen itu. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, yang tidak mungkin bisa dilukiskan dengan kata-kata ya Butet ya. Kebanggaan kita sebagai anak bangsa yang bisa memberikan prestasi untuk negara kita tercinta. Dan menginspirasi banyak orang Ci. Maksudnya pengen jadi Ci Susi nih, gitu. Pengen jadi Ko Alan nih. Itu maksudnya itu yang juga secara tidak langsung itu sangat penting Ci, karena ada role model itu, lihat Ci Susi berdiri di podium, medali emas Olimpiade, semua jadi pengen jadi pemain bulu tangkis Ci. Saya aja merinding nih Ci, walaupun udah sering dengar ceritanya nih barusan merinding. Gitu kan, satu kebanggaan. Memang kalau mau dihitung Ci, juara-juara Ci Susi di kejuaraan Open tuh udah nggak terhitung Ci, tapi tetap beda ya Ci, di Olimpiade tuh feel-nya beda ya. Betul sekali. Pengakuan dunia itu akan terasa sekali di sana ya Butet ya. Jadi memang kita juara dunia, juara All England, juara mungkin Open Turnamen, Indonesia Open atau apapun, tapi tentunya momen Olimpiade lah itu pengakuan seluruh dunia ya. Sepertinya kita diakuin bahwa kita betul-betul juara. Karena Olimpiade itu adalah momen tertinggi, ajang tertinggi, di mana tidak hanya untuk diri kita sendiri pada saat kita juara, tapi nama negara kita lah yang akan naik ke atas ya. Dan itu yang membanggakan sekali buat Cici. Mungkin sedikit cerita bahwa sebelum kita mendapat medali emas, Indonesia mendapat medali emas, waktu itu pada saat mungkin ketemu orang, atau waktu itu kan sering kita tukar-tukaran pin ya, kalau di Olimpiade ya. Iya, betul. Nah, kayaknya kita nggak dipandang sebelah mata, bahkan orang-orang mengatakan Indonesia ada di sebelah mananya Bali ya. Itu yang membuat kita tuh sedih ya. Kita negara kita, orang nggak tahu. Pada saat Cici bisa merebut medali emas, lalu Ko Alan dan Indonesia berada di urutan 20 dunia. Di situ tertera nama Indonesia,
dan itulah kebanggaan kita sebagai anak bangsa. Dan pada saat mungkin kita ketemu orang-orang dari mana, oh Indonesia ya, mereka mengenal Indonesia. Jadi paling tidak hanya prestasi kita aja, tapi kita juga bisa memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Iya, setuju, luar biasa Ci. Kebetulan kita juga kalau berangkat di tim Olimpiade, Indonesia termasuk tim yang sedikit ya Ci ya, maksudnya pengiriman atletnya juga nggak terlalu banyak. Jadi mereka tuh kadang saya juga ngalamin sendiri Ci, mereka kalau kita ketemu di Athlete Village, mereka dapat pin Indonesia tuh seneng banget. Betul. Karena ketemu pemain Indonesia tuh susah, jarang gitu, karena kan sedikit. Kalau kita lihat pemain Amerika atau Cina atau yang lain ya mungkin banyak kan, mereka jalan tukar-tukaran pin. Nah kalau ketemu Indonesia, wah I got Indonesia pin, katanya senang banget gitu. Dalam hati kenapa ya ini ya? Apa mereka bangga? Apa jarang ketemu kita gitu kan? Ya itu yang maksudnya Cisusi bisa membuktikan bahwa Indonesia tuh ada loh, gitu loh. Jangan lu pikir Indonesia nggak ada nih, Indonesia ada gitu. Dengan merah putih itu di podium tertinggi di Olimpiade Barcelona 92. Luar biasa, Ci. Merinding terus dari tadi ngobrolnya, Ci. Terus ceritain nih fakta unik Cisusi di Asian Games. Nah, dari semua gelar Cisusi yang terbilang hampir komplit, katanya Cisusi belum berhasil meraih emas di Asian Games. Kenapa tuh, Ci? Sama mas saya, Ci. Ya, benar juga ya. Perak, Ci, maksimal udah gak pengen emas. Dapat terakhir perunggu. Ya, betul sekali bahwa satu-satu gelar yang belum Cici dapat itu Asian Games. Jadi memang sebetulnya secara ambisi, aduh pengen banget ya. Jadi ceritanya tahun 98 itu sebetulnya momen yang kesempatan yang pas sekali waktu itu. Karena bukan Olimpiade, Asian Games ya, di mana Cici mungkin 2 kali Asian Games Cici gagal ya, Cici hanya mendapatkan medali perunggu, dan saat itu Cici masih di ranking 1 dunia. Cici pikir ini terakhir lah Asian Games ini adalah kalau dibilang tuh karir Cici terakhir, agar Cici bisa melengkapi semua gelar, dan Cici ngerasa bahwa kalau Cici bisa juara di Asian Games kayaknya lengkap banget sebagai atlet ya. Tapi Tuhan berkehendak lain ya. Kita punya rencana, tapi yang nentuin adalah Tuhan. Jadi Cici merit kan tahun 97. Cici pikir kan 2 tahun lagi Cici masih mau main, setelah itu Cici pensiun, ditutup pada saat Asian Games itu kan. Ternyata 3 bulan sebelum Asian Games Cici dinyatakan positif hamil. Nah, itulah yang membuat akhirnya Cici harus memilih apakah Cici akan meneruskan karir untuk bisa melengkapi gelar di Asian Games, atau Cici harus berhenti untuk mempertahankan janin yang ada di perut Cici. Akhirnya setelah kita berunding, sebetulnya Ko Alan sih kasih kebebasan ya sama Cici. Cici akhirnya mutusin bahwa ya mungkin sudah cukup buat Cici, meskipun ada satu yang memang kurang, yaitu Asian Games, tapi Tuhan memberikan gantinya, yaitu seorang anak buat Cici. Wah, luar biasa, Cici. Akhirnya Cici memutuskan pensiun di tahun 98. Tapi waktu itu 98 Cisusi ada keyakinan nggak kalau memang terus mamanya nggak hamil gitu, Cisusi bisa di tahun 98 itu lagi peak performanya Cisusi ya waktu itu ya? Ya, betul sekali Bu Tet. Jadi waktu itu Cici masih ranking 1 ya. Kebetulan Cici bisa mempertahankan tuh selama 6 tahun, sekitar 6 tahunan Cici untuk ranking 1 dunia, dan 8 tuh masih Cici masih ranking 1, dan di beberapa kali pertandingan Cici masih juara juga ya waktu itu. Nah, itu membuat Cici juga punya punya harapan, punya kesempatan ya untuk bisa menutup karir Cici itu dengan baik di Asian Games itu. Tapi ternyata ya Cici berencana, Tuhanlah yang menentukan bahwa semua tuh sudah ada jalannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, Ci, Asian Games itu kan kalau beberapa saya ketemu orang juga suka ngomong, Asian Games itu kan se-Asia doang, Ted, katanya. Lu tuh lebih mantep tuh, lu Olimpik lah gitu. Tapi tetap aja namanya kita sebagai atlet ya, Ci, kalau bisa lengkap kenapa enggak gitu kan. Cuma ya itu kembali lagi Tuhan berencana yang udah pasti yang terbaik buat kita. Ya kita syukuri udah sampai di titik ini, apalagi Cisusi kalau lihat dari profilnya, juaranya tuh udah nggak kecatet, Ci. Udah terlalu banyak, Ci. Bagi-bagi dong, Ci, sama yang tunggal putri. Sama, Butet juga luar biasa. Terus ngomongin Ko Alan Cisusi yang merupakan legenda bulu tangkis nih. Salah satu jurus Cisusi yang lumayan legendaris kan jurus akrobatiknya. Yang pas ngembaliin bola tuh bisa split-split kakinya. Itu gimana, Ci? Awalnya dulu memang dilatih atau Cisusi ada olahraga lain kah yang Cisusi tekuni sehingga bisa lentur gitu. Jujur kalau saya sih nggak bisa, Ci. Nggak bisa lentur. Kalau udah split, udah duduk aja, Ci, udah nggak bisa berdiri lagi. Kalau Cici kan split, berdiri lagi, Ci. Iya, sebetulnya bukan mungkin kebetulan aja kali ya. Jadi memang kecil sih memang Cici juga latihan balet. Balet, iya. Balet, betul. Jadi karena memang waktu kecil mama tuh selalu memasukkan saya ke semua aktivitas ya, mulai dari olahraga, seni, ya mulai drum band lah, sepatu roda, semua balet, semua ikut semua gitu. Jadi aktif banget memang dari kecil. Lalu
papas juga yang memang melatih Cici juga. Jadi itu karena kebiasaan aja, Bu Ted. Sebetulnya Cici bisa seperti itu karena setiap hari pada saat kita mungkin lagi pemanasan, papa tuh selalu ngelatih Cici tuh untuk split, kayang ya, yang itu ke belakang itu. Sebetulnya itu untuk menjaga otot-otot kita. Jadi papa selalu melatih katanya pada saat untuk seorang atlet itu kalau kita lentur itu akan mengurangi resiko untuk cedera. Jadi pada saat posisi-posisi langkah kita salah, ya udah kita langsung jatuhin aja. Tapi kalau otot kita lentur itu kan meminimalkan cedera otot-ototnya itu sih sebetulnya. Tapi karena kebiasaan itu tiap hari, akhirnya Cici bisa menjadi bisa menjadikan jadi satu kelebihan buat Cici. Kelebihan. Ya? Kalau Ko Alan sendiri punya jurus atau teknik andalan apa kok yang bikin lawan kewalahan kok? Apa serang terus kayak tadi Ko Alan bilang, serang terus atau gimana kok? Ya mungkin beda sama Ci Susi. Jadi kalau saya kan tipikal saya kan pemain kan menyerang. Jadi tentunya dari pelatih ya disuruhnya ya lebih agresif, Butet. Jadi ya tidak memberikan banyak kesempatan lah ke lawan seperti itu. Memang itu merupakan satu kelebihan yang harus diasah gitu. Contohnya smash-nya harus lebih ke pinggir, lebih mematikan, lebih tajam seperti itu. Jadi itu yang diasah terus. Jadi kelebihan-kelebihan itu yang disampaikan pelatih dan dilatih oleh pelatih ke saya. Overhead sih lumayan juga ya. sih. Kelebihan Ko Alan itu overhead ya. Ci Susi yang jawab. Ko Alan ini selalu low profile nih. Ci Susi yang menjawab selalu. Kelebihan Ko Alan menyerang di dalam dan di luar lapangan, Ci, berarti ya. Betul ya, Ci ya. Pokoknya menyerang terus. Nah, ini lebih spesifik lagi nih, Ci, pertanyaannya. Menurut Ko Alan dan Ci Susi, siapa sih yang pantas disebut legenda? Nah, Ko Alan dulu deh. Saya pikir setiap pemain, saya pikir ya ini dari sisi pendapat saya, kalau namanya suatu legenda adalah seseorang yang sudah berprestasi lah, seperti itu. Jadi siapapun yang pernah berprestasi dalam bidang apapun dan juga mungkin dalam hal ini juga levelnya juga, sebetulnya kita tidak bisa melihat bahwa harus levelnya tinggi atau pencapaiannya sangat tinggi itu baru legenda, sebetulnya tidak juga. Bagi saya penghargaan atau apresiasi itu kepada siapa aja yang telah berjasa buat siapapun dan juga tentunya kalau buat negara ya itu pasti sudah yang terbaik. Jadi contohnya mungkin kalau dalam satu di olahraga lah, contohnya bagi saya kalau beberapa teman atau beberapa orang atau beberapa tim yang membantu kita itu menjadi sukses, itu sebetulnya bagi saya juga merupakan penghargaan yang luar biasa. Memang beda di level aja, tapi legenda itu bagi saya sih siapa aja yang telah berprestasi sih. Ya. Kalau dari Ci Susi gimana, Ci? Pendapatnya mungkin berbeda dengan Ko Alan? Ya, hampir mirip-mirip lah. Intinya legenda itu adalah seorang yang memang sudah memberikan prestasi di bidang apapun ya. Ya. Dan pastinya bisa menjadikan, ya seperti yang Butet katakan, bisa menjadikan role model juga. Ya. Mungkin kalau di bulu tangkis seperti, kita kan mengenal Pak Ferry Sonneville, Pak Rudi Hartono, Om Yuhok ya. Lalu juga ada Pak Oli Solihin, di mana memang legenda-legenda yang memberikan satu role model kepada kita sebagai generasi penerusnya ya. Dan itu membawa perubahan terhadap prestasi bulu tangkis Indonesia apapun itu ya. Jadi saya rasa kita patut untuk memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang sudah berjasa di bidangnya masing-masing. Kalau di bulu tangkis saya rasa mungkin juara-juara senior-senior kita semua juga itu adalah legenda-legenda yang memberi inspirasi kepada kita generasi muda, dan tentunya harapan kita tentunya mendapat perhatian dan juga bisa memberikan satu role model yang baik untuk atlet-atlet berikutnya. Setuju, luar biasa Susi Ko Alan. Terus siapa aja, Ci, rival terberat Ko Alan dan Susi sepanjang karir? Terus alasannya apa kok? Kelebihan, kekurangannya, terus yang paling diingat gitu. Dia mainnya begini gitu. Ya mungkin sih sama ya, hampir semua negara mempunyai pemain yang bagus, Butet. Dari yang terdekat aja lah, dari Singapura, Malaysia, Thailand, China, Korea, Jepang, dan juga tentunya Europe, seperti itu. Jadi sebenarnya setiap pemain itu memang mempunyai ciri khas sendiri, tapi mereka merupakan pemain-pemain yang bagus dan tidak bisa dianggap enteng, Butet. Jadi contohnya yang paling simpel adalah Paul Erik Høyer Larsen lah, ketua BWF dari Denmark ya. Dari Denmark. Itu rival saya bertanding melawan Paul Erik ada kali 20 kali mungkin lebih. Dan itu skornya juga 50-50, Butet. Jadi saling mengalahkan. Memang saingannya itu berat sekali, Butet, kalau bagi saya di tunggal putra, dan juga ya lain-lainnya juga banyak. Dari China kan ada Zhou Jianhua, ada Yang, ada Han Chien, ada Morten, jadi sebetulnya banyak lah, Butet. Jadi memang hampir semua negara itu memang pemain-pemainnya sih bagus, pasti seperti itu.
Kalau Ci Susi berkesan gitu, paling berat kalau lawan dia tuh, aduh susah gitu menangnya atau ekstra gitu. Terus alasannya apa Ci? Kekurangan, kelebihannya atau banyak trik, kadang-kadang banyak muter-muternya, banyak ini itunya gitu. Ingat nggak Ci? Ya. Siapa? Kalau musuh bebuyutan saya sih sebetulnya bisa dalam hitungan ya, hitungan Iya. jari ya. Karena yang lain enteng ya Ci? Hitungan jari aja. Enteng lah istilahnya, tapi saya memang secara pertemuan saya selalu menang gitu ya. Iya. Jadi musuh bebuyutan saya yang paling utama adalah Ye Qiaoying. Ye Qiaoying dari China, Bang Soyun dari Korea, lalu Camilla Martin ya. Tapi Camilla Martin buat saya bukan musuh bebuyutan sih, karena dia nggak pernah menang dari saya. Tapi yang pasti dua orang ini ya, dan beberapa pemain China seperti mungkin Han Aiping dan Li Lingwei ya. Tapi untuk yang terberat adalah Ye Qiaoying. Jadi kalau Ye Qiaoying itu betul, Ye Qiaoying itu dia punya kelebihan yaitu dia pemain serang tapi dia rally dan itunya juga kelincahannya juga cukup bagus. Jadi komplit sekali. Saya harus betul-betul siap ya untuk bisa mengalahkan dia. Karena tapi head to head-nya berapa Ci waktu itu? Head lebih menang saya sih, cuman dibanding yang lain tuh Ye Qiaoying lebih paling banyak mengalahkan saya. Maksudnya mungkin kalau SUP dari 20 itu saya 13 dia 7. Seperti itu. Tahu juga Ci itu. Nah, tapi masih harus ekstra siap ya kalau lawan dia ya. Ada Gong Xichao juga seperti itu. Kalau sama Bang Soyun mungkin 2 kali di Olimpiade Cici bertemu. Sekali waktu Barcelona Cici mengalahkan dia, tapi di Atlanta Cici kalah ya di semifinal seperti itu. Tapi secara head to head Bang Soyun hanya mungkin dari 20 dia hanya 3 kali atau 4 kali menang dari Cici seperti itu. Kalau mungkin di putra persaingan lebih merata. Kalau di putri lebih mungkin dalam hitungan jari ya. Soalnya Ci Susi terlalu menonjol, Ci. Jadi yang lain tuh nggak terlihat. Jadi bisa dihitung sama Ci Susi siapa nih yang bisa ngeramein lawan Ci Susi. Kalau di ganda putra, di tunggal putra memang yang kita tahu selama ini ganda putra juga lebih merata ya, Ci. Kalau di tunggal putri yang menonjol itu udah kelihatan banget tuh di atas rata-rata gitu kan. Tertinggi di atas ya. Iya, betul. Biasanya mungkin bisa 10 rata semua ya. Iya, rata semua. Itu ya dari beberapa era. Terus lanjut Ci, ngobrolin lagi nih kisah cinta Ko Alan dan Ci Susi setelah menikah. Tadi kan lagi pacaran, sekarang sesudah menikah. Nah, menikahnya tahun berapa Ci? Dan katanya 2 hari sebelumnya Ci Susi ulang tahun ya? Dipasin atau gimana Ci? Iya betul sekali gitu ya. Jadi Cici menikah bukan 2 kali ya. Jadi di gereja. Jadi ceritanya tuh karena waktu itu kan Cici masih percaya kan hitungan dari almanak Tionghoa, almanak Jawa, lalu almanak Indonesia. Jadi kita ini adalah keluarga Pancasila nih ya. Pancasila luar biasa. Jadi kita harus ngitung banget. Jadi ada almanak Jawanya nggak boleh nih, karena kebetulan dari bapak kan memang masih kuat ya, kuat gitu kebetulan kan masih ada masih kepercayaannya. Keluarga ada keraton seperti itu ya. Lalu dari mama kan dari mamahnya Alan juga di keluarga Ko Alan itu Tionghoanya kental banget gitu. Lalu pas di Indonesianya juga waktu itu pas hari Lebaran. Jadi Cici sama Ko Alan itu menikah pada hari Lebaran 9 Februari tahun 1997 di gereja. Otomatis kan nggak bisa pesta kan kalau pas Lebaran kan. Jadi kemudian baru pestanya seperti itu. Jadi itu memang 2 hari sebelumnya itu Cici ulang tahun dulu ya? Dirayain juga nggak Ci? Dirayain dulu ulang tahunnya? Ya 2 hari sebelum ulang tahun. 2 hari sebelum ulang tahun. 2 hari sebelum ulang tahun, berarti nikah dulu, abis itu 2 harinya ulang tahun ya. Sengaja, tapi karena memang pemilihan waktunya itu yang memang ada di situ, Bu Tet. Gitu. Oh, tepatnya di situ ya. Kirain mau hampir dideket-deketin gitu, mau ulang tahun Cici enggak ya? Atur aja, karena kebetulan kan memang pas waktu itu masa prapaskah juga ya, agama kita Katolik. Jadi kan kalau masa prapaskah kan nggak boleh. Nah itu jadi hitungan-hitungan itu sampai pas semua gitu. Terus tema nikahnya katanya grand wedding-nya Athena ya, Ci? Itu idenya siapa dan inspirasinya dari mana, Ci? Athena atau Olimpiade ya? Ya, bukan. Jadi gini. Jadi ceritanya temanya itu dipilih oleh waktu itu ada Kim Tong yang bagian untuk almarhum Kim Tong ya dulu desainer untuk perkawinan wedding gitu. Jadi beliaulah yang memberikan tema itu kebetulan karena awal mulanya Olimpiade itu kan dari Athena. Jadi model-modelnya jadi grand wedding-nya itu seperti model-model di Athena. Jadi
cake-nya kita, kuenya itu berbentuk kayak apa? Kolosium ya? Kolosium. Iya, kolosium. Lalu juga bajunya ininya tuh seperti kayak dewi-dewi Athena seperti itu. Jadi itu sebetulnya kan ide dari perancang dari dari perancang, bukan maksudnya keinginan dari Cici Koalan ya. Memang dia juga kasih idenya dikasih ide dari perancang. Nah, terus ngomongin lagi nih, Ci, bedanya Koalan sebelum menikah dan sesudah menikah. Lebih sweet atau gimana, Ci? Pasti lebih gemuk, Ted. Lebih gemuk, udah pasti kok. Nggak jauh beda sih ya. Nggak jauh beda. Cuman kalau pada waktu pacaran kan mungkin yang bagus-bagus yang kelihatan ya. Jadi pada saat udah menikah kita baru tahu kan, waduh ini ada yang mungkin apa ya, kalau dibilang tuh agak sedikit teledor, dompet ada di mana aja, otomatis kita sebagai istri kan harus lebih siap kemana-mana tuh. Ini ya untuk apa? Ngingetin. Ngawasin ya. Tapi yang pasti dia adalah tipe ayah yang baik, yang perhatian banget buat keluarga dan buat anak-anaknya. Wah, mantap Koalan. Terus kebiasaan unik di rumah masing-masing nih. Susi baru tahu apa nih kebiasaan unik setelah menikah, atau Koalan lah ke Susi gitu. Ternyata kok Susi begini setelah menikah, ternyata kok Koalan begini setelah menikah gitu. Kebiasaan unik ya kok. Ternyata makannya banyak, Ted. Bukan dari dulu kok. Susi bukan dari dulu. Sebetulnya bukan unik lah, Ted. Jadi lebih ke arah tanggung jawab sih, Ted. Jadi kalau saya melihat mungkin dulu kan kalau pada saat kita masih atlet kan kelihatannya kan biasa aja, tapi begitu berkeluarga memang lebih terlihat tanggung jawabnya tuh ada di situ. Itu yang ada satu perubahan yang terlihat sekali lah, Ted. Contohnya kalau ngantar makan ke anak-anak dia tiap hari, Ted. Sampai dari TK atau dari taman kanak-kanak sampai mereka lulus pun Susi setiap hari pasti ada di situ. Jadi itu yang membuat satu perbedaan yang sangat luar biasa gitu. Ternyata dulunya kayak biasa-biasa cuek-cuek, tapi sekarang beda ya ternyata. Kalau udah berkeluarga emang itu yang kita sebut bukan unik lah, tapi lebih ke arah lebih tanggung jawab lah seperti itu. Berarti tepat pilihannya Koalan nih. Pasti kalau Ci Susi ini banyak. Biasanya kalau cewek itu ada pasti komplain dan unik ini. Ada nih, coba saya tanya Ci Susi nih. Aduh, uniknya apa ya? Nggak terlalu banyak beda sih ya, Butet ya. Yang pasti tuh kalau seumpamanya dalam rumah tangga, ya bagaimana kita kan ya janji pernikahan kita bisa menerima kelemahan dan kelebihan dari masing-masing pasangan kita. Lalu juga ya kita bukan lagi satu, tapi bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Itu yang kita coba untuk komunikasikan dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja sih. Apa yang menjadi kekurangan Koalan? Mungkin dia sembrono, dia agak sedikit kita kalau cewek kan lebih bersih lah ya, ngatur kanan. Kalau cowok kan mungkin nyimpen di sembarang, di sini aja sih. Itu aja sih. Lebih teledor ya. Teledor. Kan mungkin nyimpen di mana, ini tempatnya di sini, jangan kemana-mana lagi, nanti hilang lagi. Mungkin paling itu aja sih yang. Karena Koalan tahu ada Ci Susi, jadi ya udahlah gue teledor ada Ci Susi ya kok ya. Jadi saling melengkapi itu namanya Ci. Padahal Ci Susi udah. Sama dengan Butet dengan Owi lah. Kalau Butet lagi nggak nyangkut, Owi ya kan, jangan nyangkut terus kan begitu. Iya. Lebih seringnya saya yang marah kok masalahnya. Jadi Owi posisi yang tertekan. Nggak marah kok, kan untuk prestasi. Mengingatkan. Iya betul. Bukan marah kok. Kalau marah udah nggak mau partner lagi kan. Curcol sedikit kok. Terus cerita nih soal ketiga anak Koalan Susi. Namanya siapa aja, Ci? Umur berapa? Sekolah di mana? Jurusan apa? Kan udah gede-gede tuh, Ci. Udah ganteng-ganteng dan cantik-cantik, Ci. Iya, Butet. Jadi sekarang Cici sama Koalan punya anak 3. Yang pertama namanya Laurencia Verina Wiratama. Sekarang dia lagi ambil S2 di Amerika. Baru nanti mau berangkat nih ya. Oh, ini baru mau berangkat? Berangkat nanti tanggal 30 Juli nanti ya. Dan dia sekolah di USC ya, untuk ambil S2-nya. S1-nya dia udah lulus di Australia, di Curtin Universitas. Lalu yang kedua, namanya Albertus Edward. Dia umur 21 tahun. Saat ini lagi kuliah di Loyola, Amerika. Universitas Loyola Amerika juga, ya. Lalu yang ketiga, Sebastianus Frederick. Dia masih di college. Dia juga di Amerika, di Pasadena, di Sisi. Di Pasadena. Jadi 3-tiganya nih, 30 berangkat ke Amerika semua. Jadi honeymoon terus nih. Anak-anak Ci Susi nih, iya kan? Anak 3, Ci, tapi 3-tiganya nggak ada di rumah ya, di luar negeri semua ya.
demi masa depan mereka lah. Kita berusaha sebagai orang tua, berusaha memberikan yang terbaik, baik secara pendidikan ya, untuk masa depan mereka lah, untuk modal mereka ke depan. Jadi tanggal 30 nih di rumah tinggal Cici Koalan lagi, berdua lagi? Betul. Wah, berarti yang pertama Ci nanti lulus, udah nanti balik ke Indo, apa nanti bakal cari kerja di sana juga? Nanti lihat situasinya aja, seperti itu. Lihat situasi ya. Terus lanjut nih Ci, ceritain kebiasaan Koalan yang katanya suka minum susu coklat dingin sampai 2 liter setiap hari. Nah, itu kebiasaan dari kapan tuh kok punya peternakan sapi sendiri atau gimana tuh? Masa 2 liter tiap hari kok? Wah, infonya dari mana nih Bu Tet? Wah, ini nggak tahu nih tim Tektoka nih yang dapat info nih kok. Dia sih hobi memang minum susu sih. Dari dulu kan memang hobi minum susu, Bu Tet. Lalu sejak dilatih oleh Ko Rudi, kebetulan kan waktu di Platnas saya dapat kesempatan untuk dilatih oleh idola saya, Ko Rudi, atau Pak Rudi lah, seperti itu. Dan Pak Rudi itu ternyata orang tuanya tuh punya peternakan susu, Bu Tet. Oh, benar berarti ya? Peternakan sapi di Waru, di Jawa Timur. Jadi waktu itu Ko Rudi bilang, paling bagus itu gizi habis olahraga adalah minum susu. Jadi waktu itu kalau Butet kan sudah selesai olahraga minum Pocari nih. Kalau saya dikasih susu. Susu malah lebih sehat kok. Alami. Jadi itu sebetulnya dari situ jadi kebiasaan Butet. Emang minumnya cukup banyak sih, apalagi kan kalau kita habis latihan Butet ya. Kalau dulu kan di Holsey kan panas sekali. Jadi sudah selesai latihan dikasih susu dingin, seliter juga nggak berasa Butet minumnya bisa sampai 2 liter. Jadi itu sebetulnya membuat badan kita menjadi lebih tahan, Butet. Lebih tidak gampang sakit pada saat kita dilatih. Itu true-nya di situ. Memang luar biasa susu itu. Bukan saya promosi susu sih. Tapi memang susu itu kan alami kok. Ralat dikit kok, bukan Pocari. Yusu dong saya. Oh, Yusu. Pocari. Yusu kok. Siap. Terus berarti ini rahasianya stamina kok Alan jadi fit nih karena susu sapi ini? Betul. Berarti murni ya kok ya? Susu murni ya? Susu murni, betul. Harus susu murni. Susu murni ya. Terus setelah nikah nih, masih rutin minum susu coklat nggak kok? Waduh, sepertinya nggak serutin dulu lah, kadang-kadang aja. Karena ya itulah problemnya, faktornya kita olahraganya melebar. Melebar. Jadi melebar ya kok? Jadi agak sedikit direm. Tapi memang suka kan kok, bukan karena terpaksa minum kan, memang suka ya? Kan, ya mungkin nggak minum susu, minum es krim kan sama juga, Butet kan? Iya, berasa susu juga ya. Ya. Kalau Cici ada makanan atau minuman yang disukain banget nggak? Atau wajib ada di rumah gitu? Harus. Kalau saya hobinya itu makan bakso, mie bakso. Mie berarti ya? Betul, ya. Jadi memang dari kecil Cici tuh seneng banget, pokoknya kalau bakso tuh udah deh mie bakso. Apalagi kan memang asalnya Cici kan dari Tasikmalaya ya, mie baksonya paling enak. Jadi mau nggak mau sejak bakso tuh kayaknya udah harus selalu ada di rumah sejak anak-anak kecil. Setiap hari makan mie juga nggak bosen, Ci? Ya, kebetulan karena anak-anak juga seneng mie ya, akhirnya mau nggak mau Cici belajar bikin mie sendiri akhirnya. Oh, jadi bisa bikin mie sekarang, Ci? Bukan udah nggak beli lagi ya, bikin sendiri? Ya betul, karena kan lebih alami ya, lebih fresh lah seperti itu. Jadi kok Alan tim bagian penghabisan? Bagian yang mencoba. Mencoba, siap. Lanjut ke bisnis kok Alan dan Cici sekarang nih. Ada apa aja sih? Ceritain satu-satu dan boleh Ci promoin kalau ada. Jadi siapa tahu yang nonton banyak dan jadinya dapat promosi juga, Ci. Boleh, Ci. Iya, sekarang ini kita masih ada beberapa bisnis ya. Itu Aztec masih ya. Tapi kita sekarang udah kerjasama dengan MAP. Jadi mereka lah yang memasarkan dan Planet Spot ya. Mereka jual di Spot Station dan Planet Spot seperti itu. Jadi Aztec ini Cici pakai juga. Oh ya, Aztec ya. Alan, teman-teman sekedar informasi nih, Aztec ini Alan Susi Teknologi. Mungkin masih banyak yang belum tahu, Ci. Jadi biar yang nonton juga tahu. Alan Susi Teknologi di mana memang sejak kita pensiun kita membuat brand Indonesia dengan nama kita sendiri seperti itu ya. Lalu Cici juga punya sama-sama seperti Butet juga ya, punya tempat refleksi spot massage dan refleksiologi Fontana ya. Masih ya Ci ya, masih berjalan sekarang ya. Ya, kita ada 10 cabang ya. 10 cabang. Jadi sekarang ini ya mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, bisa pulih kembali ya seperti sedia. Iya, betul. Karena salah satu sektor yang terkena dampaknya juga tempat refleksi ya Ci ya dan massage ya. Nah, padahal kita sebetulnya untuk membantu orang ya Butet ya, untuk pencerahan dan juga relaksasi. Betul. Cuma mungkin ada kontak langsung dengan konsumennya ya, jadi mungkin lebih harus protokol kesehatannya lebih ketat lagi gitu. Terus ada lagi Ci, yang lain Ci?
Ya, Ko Alan ada beberapa mungkin Ya, kita ada supply kerjasama aja. lah, kerjasama dengan beberapa pengusaha juga yang masih jalan, mungkin di dalam hal ini mungkin properti, restoran juga seperti itu. Tapi dalam proses kan saat ini kan ada PPKM, ada pandemi di sini sementara ya kita hold dulu lah seperti itu. Dan juga kita juga ada supply mesin ke apa namanya ke pengusaha juga adalah seperti itu. Jadi banyak lah pokoknya ya, kok. Semoga ini pandemi ini cepat berlalu, Ci, biar bisnisnya juga ya berjalan dengan lancar ya. Normal ya. Otomatis karena PPKM ini, pandemi ini pasti kan juga terkena dampaknya juga ya, Ci. Mungkin dari pengiriman, dari aktivitas, semua kan juga terdampak gitu. Terus ngomong-ngomong soal perjalanan hidup nih, gimana rasanya Ci Susi dibikinin film biografi? Ci Susi kan ikutin proses syutingnya nggak? Ikutin nggak, Kak, Ci? Waktu itu? Kalau ngikutin sih nggak terlalu semua ya ngikutin ya. Cuma mungkin pada saat pemilihan pemainnya, lalu juga diskusi aja untuk film-filmnya. Terus pemilihan pemainnya Ci Susi ikut nggak? Atau ya udah ngikut aja dari sutradara deh? Gitu. Waktu itu di casting juga sih. Jadi Cici dikasih tahu castingnya waktu itu salah satunya adalah Laura Basuki. Jadi casting sendiri adalah artis itu harus bisa betul-betul menghayati pada saat di atas podium. Pada saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Iya, itu yang agak lebih ini ya. Apanya itu ya. Ya, memang itu casting yang cukup berat sekali karena kan itu penjiwaan yang harus ada ya. Dan harus merasa kayak mengalami gitu ya, Ci ya. Jadi keluar ekspresinya ya. Dan itu akhirnya Laura lah yang lolos ya. Laura lolos dan salut sekali buat Laura, dari yang tidak bisa main badminton dia berusaha untuk dan bukan peran pengganti ya. Sehingga Laura juga bisa mendapatkan Piala Citra pemeran wanita terbaik karena memang kerja keras yang luar biasa dari yang tidak bisa bermain bulu tangkis. Dia berlatih selama 6 bulan dan pelatihnya pun pelatih saya yaitu Cicus ya. Cicus ya. Dilatih. Biar gayanya dibikin mirip ya, Ci ya. Jadi memang buat saya film ini satu penghargaan ya. Penghargaan sekali buat saya. Saya senang sekali bahwa lewat film itu saya juga bisa membagikan cerita perjalanan hidup saya dan saya berharap sekali film ini bisa menjadi motivasi, kita bisa memberikan inspirasi pada generasi muda bahwa untuk mencapai impian, untuk mencapai apa yang kita cita-citakan itu tidak mudah, butuh kerja keras, butuh pengorbanan. Tapi intinya janganlah berhenti untuk bermimpi, tapi teruslah bekerja keras untuk bisa mencapai impian. Mantap, Ci. Terus Ci Susi ngelihat Laura Basuki memerankan sosok Cici dan Dion Wiyoko memerankan Ko Alan ya. Mirip gak, Ci? Kalau Ci Susi lihat seberapa mirip sih sama Ci Susi sama Ko Alan, sama aslinya gitu? Penjiwaan dari Laura sangat luar biasa sih ya. Saya juga melihat bahwa pada saat dia mungkin sampai hal yang terkecil aja, kalau saya pas lagi tegang gini, gerakan-gerakan saya yang pakai pensil ya, kalau pas lagi menganalisa lawan, ngelihat ini menulis mirip ya, mirip sekali. Lalu pada saat servis aja, Laura juga belajar juga saya. Susah sih itu gaya servis itu. Bahkan split ya, Laura belajar untuk bisa split. Dan waktu itu memang kita juga berdiskusi, Laura juga nanya, Ci gimana caranya? Cici juga kasih tahu kalau split seperti itu, seperti apa. Jadi kerja keras yang sangat luar biasa sekali untuk bisa mendapatkan penjiwaan yang betul-betul mirip ya, seperti Cici. Kalau Ko Alan gimana kok? Dion Wiyoko kok? Gantengan Ko Alan kayaknya ya? Atau gantengan Dion? Sama aja lah ya kok. Kompet. Yang pasti lebih ganteng. 11-12 lah. Gimana kok? Ko Alan menilainya? Cukup sering nanya ke kita, Butet. Jadi ke saya, ke Ci Susi. Kan Ci Susi juga kan pasti nanya kan, ini Ko Alan seperti ini kira-kira oke nggak ya? Seperti itulah Butet. Jadi mereka datang ke rumah saya, ngobrol, terus hangout, makan. Jadi untuk supaya lebih mengenal ya nonton karakter, ngobrolnya, nonton bareng juga di lapangan, jadi situasi, atmosfernya seperti itu. Jadi sebetulnya mereka ya luar biasa lah. Menjiwai ya kok ya, dan benar-benar hampir mirip. Iya, maupun yang jadi papanya Susi juga papi saya bagus. Tuh, si Mas Isul. Mirip juga, Ci. Mirip. Waduh, itu saya langsung 99%. Ternyuh sayanya. Waduh. Itu saya seperti melihat papi saya. Iya. Wah, luar biasa. Berasa karena kan kita kan dekat sama papa mama. Kan kebetulan papa mama Ci Susi kan pindah ke Jakarta. Jadi kan tiap hari kan ketemu. Jadi berasa gitu. Kayak papa bener ya. Bisa mirip ya. Luar biasa. Betul. Terus Ci, adegan mana yang Ci Susi di film itu yang menurut Ci Susi nggak nyata nih? Yang cuma bumbu-bumbu aja buat filmnya. Yang itu.
Yang mana, Ci? Yang mana, Ci? Duluan tuh. Aduh, masa Cici yang nyosor duluan? Enggak tuh. Enggak ya. Nah, teman-teman, ini Ci Susi ini udah berstatement, bukan Ci Susi yang nyosor duluan, itu gimmick film aja biar seru. Bumbu-bumbu lah gitu. Itu aja, Ci. Yang lain ada nggak? Yang loncat-loncat apa itu benar? Asli. Loncat itu asli. Itu loncat asli. Masa selalu itu loncat. Yang itu momen asli. the best itu momen the best. Manjat tembok. Manjat tembok itu asli. Cici sama Ko Alan kalau seumpamanya, kan dulu kan kita udah capek ya. Jadi ada tembok, kan kita dulu di belakang Ratu Plaza kan tinggalnya. Itu Plaza Senayan ya? Plaza Senayan, FX. Hotel itu loh. Termasuk hotel Hotel Century. Dekat-dekat di situ. Nah, di situ. Jadi kita lewat tembok, karena kalau enggak muternya jauh banget ya. Jadi ada tembok, jadi kita loncat. Iya. Loncat di situ, betul sekali. Itu berarti betul ya, Ci ya? Lompat-lompat tembok itu ya? Itu sih pernah. Berarti itu aja, Ci. Yang nggak nyata tuh yang Ci Susi nyosor duluan. Tapi yang lain benar. Yang lainnya hampir mirip semua ya. Mungkin hampir mirip ya. Mungkin ada beberapa sih yang momen apa ya yang ya hampir semuanya hampir sama ya. Cuman dibikin lebih menarik lah, lebih itu tuh. Emang jujur Ci, pas nonton film Ci Susi tuh, Ci Susi agresif juga nih nyosor duluan ya kan. Terus pas ngobrol di luar Ci Susi kan sempat ngomong, enggak itu yang nggak benar tuh, itu bukan gua ya yang nyosor duluan. Benar, berarti ini udah langsung dari sumbernya nih, bukan Ci Susi yang nyosor duluan teman-teman. Ko Alan berarti ya Ci? Atau? Iya, Ko Alan. Ko Alan, ya. Kalau Ko Alan nggak apa-apa lah, cowok ya kan, nggak. Makanya kan jadi biasa di film. Makanya kenapa dibalik? Sebagai legenda atlet tunggal Indonesia, kira-kira menurut Ko Alan dan Ci Susi, gimana Ko Alan dan Ci Susi melihat bakat tunggal putra dan tunggal putri Indonesia saat ini? Nah, Ko Alan dulu deh. Kebetulan kan saya kan sering adakan event, Butet. Dari umur 11, 13, 15, 17, 19 melalui Aztec Open, Daihatsu Aztec Open. Jadi saya melihat bibit Indonesia itu luar biasa, Butet. Sangat-sangat luar biasa dan sangat banyak. Tentunya ya kita harapkan juga banyak klub-klub lain juga nanti yang akan lebih bisa membina, karena saya lihat kalau hanya berfokus dalam 1-2 klub aja mungkin kesulitan, Butet, karena terlalu banyak. Dan bibitnya rata-rata bagus, Butet, untuk kedepannya ya. Maupun yang sekarang di Platnas pun juga yang umur 19, 20 sudah bagus. Apalagi yang masih 17, 15 rata-rata mereka bagus-bagus dan berbakat sih. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau Ci Susi gimana, Ci? Ya. Tunggal putri Indonesia yang Ci Susi lihat saat ini yang ada di Platnas yang akan nanti bersaing di dunia gitu, kira-kira seperti apa, Ci? Ya, kalau tunggal putri mungkin bibitnya tidak sebanyak putra ya. Kita tahu untuk cari pemain yang bagus di putri itu sulit sekali gitu kan. Tapi saat ini sih di Platnas ada beberapa pemain yang sudah sudah terlihat potensinya ya. Tinggal memang mematangkan mereka, lalu juga menambah jam terbang mereka. Ada beberapa atlet seperti Stefani, Tasya ya, lalu Putri KW yang kemarin juga juara ya, itu salah satu yang menjadi harapan untuk ke depan. Kita ada Georgie, tapi ya mungkin dalam beberapa tahun Georgie agak sedikit stuck ya. Padahal saya berharap sekali di tahun 2017 Georgie sudah bisa menjadi juara dunia junior. Saya pikir dia 2-3 tahun dia tuh akan mencapai menembus elit dunia. Iya. Tapi dia agak stuck, jadi saya harapkan mungkin tentunya bakat aja tidak cukup, tapi juga kemauan dan juga siap kerja keras, disiplin ya, itu yang lebih utama lagi. Jadi itu yang saran Susi, apa yang harus dilakukan tunggal putra maupun putri biar makin berprestasi ya, bukan hanya dari bakat aja, mungkin harus dari kemauan, kerja keras ya, yang ekstra, bukan hanya biasa-biasa aja tapi harus ekstra ya Ci ya. Karena posisinya untuk menjadi orang yang luar biasa tidak mungkin kita hanya kerja yang biasa-biasa aja. Menjadi orang luar biasa kita harus kerja yang luar biasa. Karena juara apalagi posisinya apalagi posisinya sekarang tunggal putri lagi mengejar ya Ci. Gitu. Jadi kalau kita mau ngejar itu pasti kan kita harus ekstra ya. Sekali harus ekstra, betul. Sama Butet, di tunggal putra pun juga sama. Kalaupun stoknya banyak atau pemainnya banyak, tapi tentu saja juga sama. Tadi Susi sampaikan bahwa mereka juga harus kerja keras, Butet. Nggak bisa karena banyak, enak-enakan nggak bisa, Butet. Karena persaingan ini ketat, apalagi di tunggal putra kan sangat banyak, sangat ketat. Terus bagaimana kok Alan Susi ngelihat tunggal putra dan putri ke depannya? Maksudnya regenerasinya, terus apa pola latihannya, kemauannya, siapa saja yang lebih potensial. Mungkin Susi sempat jadi pengurus di PBSI, mungkin sedikit banyak paham ya kok Alan juga. Jadi kira-kira melihat tunggal putra dan putri kita ke depannya itu regenerasinya seperti apa, Ci? Ya, mungkin untuk tunggal putri Cici melihat sih saat ini PBSI sudah mulai kalau dibilang bekerja keras ya.
Ya. untuk bisa membina atlet-atlet putri, atlet muda yang saat ini ada di PBPBSI. Memang tidak mudah, tapi program latihan memang harus lebih lagi, lalu juga disiplin atlet-atlet betul-betul harus ditingkatkan lagi, dan yang terpenting bahwa mereka bisa konsisten dengan program dan juga latihan yang diberikan oleh pelatih-pelatihnya. Jadi saat ini memang beberapa bibit-bibit yang cukup menonjol sih. Saya melihat bahwa kemarin tahun lalu Indonesia bisa masuk untuk juniornya ya. Saya mengatakan bahwa memang untuk ke depan ini agak sedikit panjang jaraknya. Karena saat ini hanya pemain-pemain junior yang saya lihat punya potensi untuk bisa naik ke atas. Untuk yang senior saya rasa tanpa mengurangi melihat prestasi mereka, tapi kayaknya untuk terlalu tinggi agak sulit. Kalau mereka tidak bisa merubah kebiasaan-kebiasaan mereka ya dalam beberapa sifat yang mungkin agak masih kurang ya, masih dibutuhkan untuk perbaikan gitu. Tapi saya melihat sih saat ini pemain-pemain juniornya lah yang punya potensi untuk kedepannya. Yang mungkin tadi Cici udah katakan seperti Tasya, Stefani, ada Putri KW, ada Esther ya. Mudah-mudahan bahwa mereka akan terus konsisten, kerja keras, dan program juga harus diberikan dengan pas. Karena kan tidak bisa disamakan pemain senior dan pemain junior dalam program latihan. Butuh kematangan dari teknik, butuh tambahan untuk fisik, lalu juga mengatur strategi, pengalaman bertanding, lalu kematangan untuk akurasi pukulan juga itu yang harus ditambah ya. Dan jam terbang tentunya itu yang penting sekali untuk atlet-atlet junior ke depannya. Mudah-mudahan lah kerja keras PBSI dan klub-klub besar tentunya akan bisa tercapai dalam beberapa tahun yang akan. Amin. Jadi secara kalau bisa dirangkum, mungkin yang junior-junior potensinya lebih besar ya, Ci, tapi butuh waktu, butuh proses untuk mungkin beberapa tahun ke depan ya, Ci. Kita doakan sama-sama semoga tunggal putri cepat mengejar ketinggalannya sehingga menjadi andalan Indonesia juga seperti zamannya Ci Susi dulu kan. Andalannya Indonesia ada di tunggal putri juga. Kalau sekarang yang kita lihat kan lebih menonjol di ganda putra, ganda campuran, tunggal putra, ganda putri masih tergolong oke. Nah, tunggal putri yang jujur kita ngomong masih tertinggal ya. Dan mungkin salah satunya karena role model itu mungkin Ci juga di tunggal putri kan belum ada yang bisa jadi role model ya. Contoh kita mungkin singkat cerita kayak ganda campuran ya, Ci, kita lihat yang junior-junior kalau pengen berprestasi nih mengimbangi pemain dunia, ya udah coba aja sparringin sama Cibutet Mas Owi bisa mengimbangi berarti bisa nih kita ke level sana. Nah, mungkin tunggal putri doa kita secepatnya biar ada Gregoria dan lain-lain bisa ada di peak performance-nya sehingga yang junior-junior ada role model nih, Ci. Wah, gua kalau mau jadi pemain dunia bisa berprestasi, bisa lawan pemain dunia, setidaknya cara latihannya, cara apanya seperti Gregoria atau siapapun gitu. Harapan kita sih bisa kembali ke seperti eranya zamannya Ci Susi. Amin. Terus kita mau ngomongin Olimpiade nih, Ci, karena udah deket ya menjelang Olimpiade. Apa harapan dan pesan-pesan buat atlet tunggal Indonesia yang akan berlaga nanti? Boleh dari Ko Alan dan dari Ci Susi juga. Ya, harapannya tentunya ya kita ingin tim Indonesia bisa mencapai yang terbaik ya. Jadi bisa meraih medali emas tentunya. Amin. Karena merupakan keinginan masyarakat Indonesia dan kita semua lah kita bisa dapat medali emas. Harapannya seperti itu. Tentunya ya itu tidak disebut mudah, tidak disebut susah juga tidak, tapi yang penting adalah persiapan, betul. Menurut saya persiapan kepada adik-adik atau teman-teman kita semua yang sudah berada di Tokyo, ya kalian harus persiapannya dengan baik karena di situasi pandemi ini kan ya tidak mudah lah karena situasi ini kan terus saja berkembang, mungkin tidak nyaman dan juga ada juga tekanan nanti daripada pemain-pemain yang ingin memberikan prestasi, atmosfernya juga tidak baik gitu seperti itu. Jadi saya harapkan mereka lebih siap karena persiapan itu tidak mudah. Karena situasinya semakin banyak bukan hanya menghadapi lawan yang terlihat, ternyata sekarang kan menghadapi pandemi ini. Jadi mereka harus lebih siap, lebih fokus, dan tentunya satu hal lagi paling penting adalah jaga kesehatan. Jangan sampai mereka lengah terhadap prokes yang sudah diterapkan oleh Jepang yang saya dengar sangat-sangat luar biasa. Paling itu aja, Bro. Tapi mereka harus siap lah. Siap. Dari Cuci gimana, Ci? Karena kita lihat kan Olimpiade ini serba sulit ya, Ci, ya, karena buat atletnya tanpa penonton. Ya,
bertanding juga, terus pandemi kayak gini juga gitu. Kita kan nggak pernah tahu nih virus ini ada di mana nih gitu. Amit-amit kita mau bertanding kena kan, wah gimana gitu. Gimana pandangan Ci Susi nih ngelihat situasi pandemi kayak gini di Olimpiade dan harapan dan pesan buat atlet tunggal Indonesia? Ya, situasi pandemi saat ini memang sangat sulit untuk semua ya. Dan pastinya untuk adik-adik yang akan bertanding di Olimpiade Tokyo, fokus, kerja keras, jaga kesehatan itu yang paling utama. Di samping itu juga konsentrasi pada saat pertandingan, berjuanglah, bersemangatlah, pantang menyerah, berikan yang terbaik. Intinya adalah konsentrasi dan fokus yang paling utama pada saat menghadapi pertandingan. Ada tidak ada penonton, itu tidak jadi masalah. Yang penting kalian tetap bertanding, berjuanglah untuk Indonesia. Mungkin itu aja pesan dari Cici, selamat bertanding, maju terus, pantang mundur, berikan yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Semoga tradisi emas Olimpiade terjaga ya, Ci. Apalagi dari cabang bulu tangkis yang selama ini di Olimpiade selalu menyumbangkan medali dan medali emas juga gitu. Mudah-mudahan doa kita seluruh masyarakat Indonesia, tim Olimpiade yang berjuang di Tokyo ini bisa mendapat hasil yang maksimal dan diberikan kesehatan ya, Ci, pastinya untuk sekarang yang paling penting. Betul, nah, Butet. Ko Alan, Cici, ini ada banyak penonton Tektokan ala Butet nih yang udah ngirim pertanyaan buat dijawab nih sama Ko Alan dan Ci Susi. Nah, kita masuk di segmen pertanyaan sobat. Nah, Ci, kita coba jawabin ya pertanyaan buat Ko Alan dan Ci Susi. Sebenarnya banyak, Ci. Jadi kita udah rangkumin. Nah, ini dari Kusmiasari _Kristanti 21. Apa rahasia supaya tetap langgeng? Nah, terserah dari Susi atau Ko Alan yang mau menjawab. Ya, jawab. Ci Susi. Intinya komunikasi aja kali ya, bahwa kita berumah tangga itu bukan lagi dua orang, tapi jadi satu. Bagaimana menyatukan satu pemikiran. Istilahnya, dengan komunikasi yang baik, kita saling pengertian, saling percaya, itu akan membuat kita tuh rumah tangga kita bisa berjalan dengan lancar dan mulus lah, seperti itu. Ya. Sama kayak kita berpartner, kayak saya berpartner di lapangan juga ya, Ci, kurang lebih sama ya. Jadi harus saling mengerti, menurunkan ego masing-masing, tahu kelebihan dan kekurangan partner gitu ya, Ci, ya. Hampir kurang lebih sama ya. Sama kayak main double ya, Butet. Iya, betul. Owi juga sama kan, jadi cocok, jadinya bisa saling mengerti ya. Kalau itu biasa mungkin di lapangan, kalau Cici mungkin dalam rumah tangga. Terus pertanyaan selanjutnya, Ci, ada dari _10D25. Gimana cara Ko Alan nembak dan melamar sang pujaan hati? Minta Ko Alan reka adegan nembak Susi atau pas ngelamar? Wah, ini pertanyaannya. Gimana sih? Ini dari sobat nih kok. Pertanyaannya nih. Waduh, ya seperti yang biasa-biasa aja lah. Gengsi nih Ko Alan, gimana? Atau berlutut kok, kasih bunga atau cincin atau apa kok kira-kira? Itu yang jualan bunga kagak ada, Butet. Sekarang banyak yang jualan bunga bagus-bagus, dulu bunganya nggak jelas. Susah. Nggak jelas ya kok. Jadi ngomong aja gitu kok ya? Iyalah, ngomong karena kan kita tiap hari ketemu, Butet. Jadi kayak seperti biasalah, saya ingin lebih serius lah dengan Susi gitu. Mau nggak jadi pacar saya, seperti itu sih. Lebih gitu nih dari pertanyaan dari ini _10D25 nih. Biasa aja katanya Ko Alan, hanya mau nggak gitu kan ya. Oh ya, intinya ya. Mau nggak pacaran sama saya gitu. Nggak ada gimmick-gimmick kayak anak-anak zaman sekarang, bunga, berlutut gitu. Nggak ada ya kok ya? Belum ada, zaman dulu belum ada itu. Belum ada ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Freddy Mulyawan. Masih suka makan ayam pop berdua kah? Pada tahu aja, Ci. Emang suka ayam pop ya? Ci Susi ya? Kayaknya pada tahu ya. Emang kita hobi kuliner sih ya. Salah satunya itu masakan Padang, yaitu ayam pop pasti. Kalau supaya makan masakan Padang, ayam pop tidak boleh tertinggal. Jadi memang Ko Alan juga suka ayam pop ya? Saya suka. Kayaknya Ko Alan semuanya suka, Ci. Kayaknya bukan ayam pop doang ya. Iya, bisa terlihat ya, dia sehat. Terlihat sehat. Yang penting sehat kok, nggak ada masalah tuh kalau agak melebar sedikit, yang penting sehat nih zaman pandemi gini. Oke, selanjutnya dari _Ulfamel. Ci Susi sama Ko Alan selama pacaran di Platnas dulu pernah putus nyambung nggak sih? Sering. Nah, tuh, sering tuh. Ya, ada berapa kali ya? 1-2 kali pernah putus nyambung. Jadi, waktu itu karena ya kita kan selalu disorot ya sama media. Kalau kita kalah, lalu dibilangnya katanya kebanyakan pacaran. Itu yang membuat
pastinya orang tua, pelatih juga jadi marah sama kita. Biasanya kalau kayak gitu, udah kita putus. Tapi habis itu nyambung lagi. Jadi kayak gitu, putus nyambungnya tuh sebetulnya bukan karena kita berdua, tapi karena ya udah untuk meredakan situasi lah ya waktu itu ya. Situasi, betul. Tapi lama nggak, Ci? Putus nyambungnya lama nggak, Ci? Atau cuma sebentar-sebentar terus sudah nyambung lagi gitu? Ketemu lagi ya nyambung lagi. Karena ketemu lagi gitu kan ya. Dan disebut putus lah, Bu Tet. Mas itu udahlah. Diam-diam dulu sementara deh. tenang-tenang dulu lah. Break dulu sebentar gitu ya. Ya, bukan putus itu ya enggak lah, enggak ada masalah apa-apa. Masalah langsung putus kan enggak juga. Ya, terus pertanyaan selanjutnya kok dari _OCS. Setelah pandemi berakhir, kok Alan dan Cisusi pengen liburan atau honeymoon berdua lagi nggak? Kemana? Semoga dijawab ya. Setelah pandemi ya kita inginnya nengok anak sih. Berarti ke Amerika atau ke Australia? US saja, iya mungkin ke US kali ya. Maksudnya nengok anak sambil refreshing kan. Sekarang tiap hari kan di rumah nggak kemana-mana. Kalau perlu aja kan baru ke kantor. Udah honeymoon terus ya kok ya tiap hari ya sekarang ya zaman pandemi ya. Oh ya, tapi pasti kalau liburan pasti maulah kita berlibur lah ya. Pasti. Favoritnya pasti Bali, udah tujuan utama kita. Wah, sama dong. Bali memang nggak bosan-bosan ya Ci ya kita kalau ke Bali ya. Sekali. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir Ci, sekalian closing juga. Saya mau ngucapin terima kasih buat Ko Alan dan Ci Susi yang udah mau datang bergabung di acara Tektokan ala Butet. Sehat selalu pastinya. Salam buat anak-anaknya Ci Susi dan Ko Alan juga. Sukses terus bisnisnya dan pastinya romantis terus ya Ci. Amin. Ya. Oke, makasih Ci. Ketemu lagi. Bye-bye. Ya, terima kasih. Ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe YouTube PB Jarum dan follow media sosial PB Jarum. Terus komen di bawah siapa bintang tamu selanjutnya yang harus saya undang. Sampai ketemu lagi di Tektokan ala Butet selanjutnya. Dah, thank you Ci, Walan. Ketemu lagi. Salam sehat. Semuanya. Match point, game.